Komisi 8 DPR meminta pemerintah untuk tidak memberatkan jemaah haji perihal biaya haji yang naik hingga 69 juta rupiah. Wakil Ketua Komisi 8, Marwanda Sopang menyebut, apabila nilai manfaat yang diandalkan hanya 30% saja, maka tidak perlu ada Badan Pengelola Keuangan Haji. Kami berharap bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji harus berkemampuan menggandakan nilai manfaat. Kalau hanya mengandalkan 70-30% saja yang akan dilakukan subsidi bagi jamaah haji kita, tidak perlu ada BPKH, dibubarkan saja. Karena uang seperti itu tanpa BPKH juga berjalan dengan sendirinya. Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji 2023 sebesar 98,9 juta rupiah. Yang diusulkan ditanggung oleh jemaah haji sebesar 69,1 juta rupiah. Sisanya merupakan subsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH dengan besaran 70% ditanggung jemaah haji dan 30% subsidi dari BPKH. Pemirsa, usulan kenaikan biaya perjalanan haji membuat calon jemaah haji di sejumlah daerah khawatir tidak bisa berangkat ke Tanah Suci. Sejumlah calon jemaah haji bahkan berniat membatalkan keberangkatannya jika biaya perjalanan haji benar-benar dinaikkan. Kita akan menanyakan perihal hal ini dengan salah satu jemaah haji, yakni adalah Bapak Nurjali dari Ciledug. Pak Nurjali, Assalamualaikum Pak. Tentunya terkait dengan informasi ini, sebelumnya Pak Nurjali ini harusnya berangkat di tahun berapa nih Pak Nurjali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya saya itu berangkat tahun 2021 dari pendaftaran awal. Berhubung ada COVID, jadi mundur. Tapi sampai saat ini juga belum pasti, kepastian yang pasti belum, karena kan belum ada pengumuman resmi dari Departemen Agama. Adakah informasi Pak Nurjali terkait dengan mengapa belum adanya informasi kepastian ini, kapan seharusnya Anda berangkat? Ya, justru itu yang jadi tanda tanya para jemaah pada saat ini. Kalau saya ini kan dapat informasi dari KBIH yang saya ikut atau yayasan yang memberitahu bahwa saya ini berangkat di tahun 2023. Nah, tapi itu pun tidak pasti karena dari Departemen Agama itu belum ada pengumuman resmi. Itu baru estimasi dari yayasan yang memberitahukan bahwa tahun ini saya berangkat. Dan juga persiapannya juga sudah mulai dari yayasan itu, seperti suntik, flu sudah, pengukuran baju juga sudah. Tapi kalau ditanya pasti juga tidak bisa memastikan itu karena yayasannya cuma estimasi dia gitu, bahwa nomor saya itu berangkat tahun ini. Baik. Gitu, Mbak. Dari yayasan sendiri tidak memberitahukan Pak, atau tidak mencari tahu kepada, ataupun mungkin Pak Nurjali sendiri tidak mencari tahu apa yang menyebab belum adanya informasi dan kepastian dari Kementerian Agama? Ya justru itu, istilahnya yayasan juga memang belum resmi. Jadi apa yang jadi pertanyaan para jamaah itu seolah-olah cuma kota 100%, tapi seolah-olah pemerintah ini mengharapkan para jamaah tidak bisa ikut gitu. Karena yang saya dapat informasi bahwa pelunasan itu tanggal 17 Februari sampai 17 Maret. Nah, kalau tanggal seperti itu sampai sekarang juga belum ada kepastian, gitu, belum ada pengumuman resmi dari Departemen Agama, apalagi kenaikan yang begitu besar. Mana mungkin orang bisa melunasi dengan begitu cepatnya waktu, dengan apalagi yang 69 juta itu. Kalau saya kan berangkat sama istri ya, paling tidak itu saya harus menyiapkan pelunasannya itu 90 juta. Waktu yang 1 bulan itu 90 juta dari mana gitu. Sampai saat ini pun secara resmi itu belum ada pengumuman berangkat itu, nomor kotanya berapa. Itu baru estimasi dari yang saya dapat
dari yayasan. Tapi terkait Itu sangat membantu. Baik, Pak Nurjali, terkait dengan Ya. informasi atau kabar kenaikan harga tadi pelunasan seharga 69 juta rupiah yang menjadi polemik saat ini juga sudah diinformasikankah terkait dengan hal itu? Sudah, waktu pertemuan yang kedua di yayasan itu diundang dari petugas Departemen Agama Kota Tangerang. Nah, dia menerangkan bahwa kenaikan itu ya seperti itu gitu. Yang ada istilah apa ya namanya? Dana subsidi apa tuh? 70-30 istilahnya dibalik tahun lalu katanya 70, tahun sekarang 30 gitu. Jadi dana manfaat ya, dana manfaat itu. Pak Nurjali, Itu yang dapat informasi. Ya. baik. Apabila ini kita kan masih menunggu terkait perihal apakah ini disahkan atau tidak. Tapi apabila ada peningkatan dan ternyata Bapak harus bayar kembali, artinya pelunasan dengan seharga 69 yang tadi Anda katakan harus membutuhkan sekitar 90 juta rupiah dalam waktu 1 bulan. Bagaimana ini? Apakah karena kita lihat banyak yang akhirnya memilih untuk mundur dan meminta uangnya kembali. Kalau Anda bagaimana Pak Nurjali? Iya, memang saya ini kan istilahnya sudah menunggu sampai 11 tahun ya. Apa yang saya harapkan untuk beribadah yang menunaikan rukun Islam yang kelima, saya sudah menunggu sampai 11 tahun ini. Ya, kalau semampu mungkin saya usahakan gitu, kalau bisa. Tapi ya kalau seumpamanya secepat ini, seumpamanya 1 bulan untuk mempersiapkan 90 juta untuk berdua, saya rasa itu sangat mustahil gitu, sangat mustahil. Baik, Pak Nurjali. Semuanya enggak semua jemaah haji itu orang kaya atau orang berduit gitu. Ya seperti saya ini kan cuma seorang pensiunan PT Pos Indonesia. Nah, kalau mau dilihat berapa pensiunan orang Pos Indonesia, pensiunan gitu. Untuk bayar listrik aja belum cukup kayaknya. Gitu, Oke, baik Pak Nurjali, kita harapkan bahwa ini polemik ini dapat terselesaikan dengan baik dan apalagi ini tentunya niat berangkat haji adalah menjadi salah satu menyempurnakan ibadah, jangan sampai ditunda atau dihambat karena ongkos haji yang naik. Terima kasih Pak Nurjali untuk